Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi marji'ukum jami'a. Wa'adallahi haqqan. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus solihati bil qist. Walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Ilaihi marji'ukum jami'a. Mereka sebenarnya tidak mati, mereka sebenarnya hanya kembali kepada Allah dalam kehidupan yang baru. Ilaihi marji'ukum jami'a. Kita hidup sak kedepe mripat niku mboten saged kejaba dikedhepne Allah. Kita berjalan, kita bergerak, semua itu atas kuasane Gusti Allah. Kalau Allah tidak berkehendak dan tidak menguasakan terhadap kita, kedep nggih mboten saged, enggak bisa berjalan, enggak bisa duduk, enggak bisa. Tapi semua itu tidak sia-sia, dimintai pertanggungjawaban. Kapan pertanggungjawabannya? Ya ini, ilaihi marji'ukum jami'ah. Ketika kita kembali kepada Allah. Mulane bahasane indah, biasane napa? Sowan. Sampun sowan dateng ngersa dalem Allah. Sowan niku berarti menghadap. Menghadap niku mboten menghadap terus penyuwunane disembadani mboten. Tapi kita menghadap kepada Allah untuk memenuhi pengadilan Allah. Wa'dallahi haqqo, janji Allah itu benar. Wa'dallahi haqqo, janji Allah itu benar. Makanya ayat separuh ayat ini dari ilaihi marji'ukum jami'a. Wa'dallahi haqqo. Coba kita yang hadir di sini yakin enggak kira-kira ada alam selain alam dunia? Yakin. Jenenge alam apa? Alam akhirat, atau dimulai dari mana? Barzah, alam barzah. Kalau kita yakin berarti pasti akan ada pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Makanya ketika seorang mukmin mau melakukan hal apapun, ini pasti bertanya, ini Allah ridho apa tidak? Ini benar atau salah? Ini Allah ridho atau tidak? Nek menungso ridho, rayu ridho nasila apa hoyatun la tudrok. Nek kowe golek ridhone menungso, tidak akan pernah bisa memuaskan semua manusia. Kalau kita hanya ingin mencari ridho manusia, pasti ada yang tidak suka, ada yang tidak ridho. Tapi kalau kita mengharapkan ridhonya Allah, berjalan ki Allah ridho enggak, melaku ki Allah ridho enggak. Nah, nek ngoten insyaallah kula jenengan selamat. Allahumma amin. Berbeda dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu, orang PKI, orang komunis itu enggak percaya kalau ada kehidupan setelah dunia. Mati ya mati, selesai. Ada yang mempercayai tapi kembali lagi ke dunia, namanya reinkarnasi. Nanti kamu boleh mati, tapi nek mati aja dadi murid kuneh. Golek guru liyane, murid kok gelakno wong. Film-film kungfu ra ngono ya. Film kungfu, film reinkarnasi. Senengane kalau kamu hidup lagi, jangan menjadi muridku. Reinkarnasi. Kita tidak mempercayai itu semua. Kita tidak percaya reinkarnasi. Kita percayanya ada kehidupan setelah kematian, yaitu alam akhirat. Orang-orang kafir bagaimana mungkin telulang belulang daging yang sudah bisa membusuk itu akan kembali. Innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Kecuali orang-orang yang hafal surat Tabarok dan mengamalkannya. Kata Rasulullah dalam sabdanya, siapa yang istiqomah membaca surat Tabarok habis maghrib, habis subuh, maka orang itu daging jasadnya tidak akan tersentuh oleh cacing-cacing tanah, jasadnya akan utuh. Allahumma amin. Yo amin yo diapalno. Kawit-kawit pengen ngapal ora apal-apal kok amin. Yo surat Tabarok. Lah, bagaimana mungkin tulang belulang itu bisa hidup kembali setelah membusuk?
Terus kemudian turun ayat innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Sak bosok-bosoke tulang belulang itu bahan yang sudah pernah dibuat oleh Allah. Allah itu yang menciptakan yang pertama, dan yang pertama itu lebih sulit. Misalnya sampai napi gawe patung, wis eneng wedi, wis eneng semen, itu lebih mudah timbang eneng semen karo ora eneng semen, ora eneng wedi gawe patung gampang di, eneng semen karo eneng wedi. Gampang wis eneng semen, sudah ada bahannya. Orang yang meninggal, walaupun tulang belulangnya busuk, itu sudah ada elemen, sudah ada bahan, lebih mudah untuk dibangkitkan. Makanya dalam hadis-hadis niku jasate menungso sing elek-elek, sing elek ya, sing gak apal tabaruk, sing gak apal Quran, sing elek-elek maksudnya, itu nanti rusak kecuali satu, tulang ekor. Tulang ekor iki sing bunder ning yo balung kodhok. Nah, iki lho balung kodhok. Itu tidak rusak ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Makanya innal abrara la fi alin, ketika jenengan kapundhut, ketika kita sudah mati, kita nanti wis positif thinking ayo, kita mati nanti di surga iliyin ya. Nah, apakah ruhnya ada di kubur itu sudah diberi nikmat oleh Allah di surga iliyin. Kemudian ada salah satu anggota kita, keluarga kita, anak kita yang berziarah. Bagaimana kita tahu sedangkan kita tidak ada di situ? Loh, tulang kodokmu iku iso ngekeki sinyal, teli. Jadi ngerti ki lho disiaroi. Ki lho disiaroi. Ki lho, wa fi ziarah ki lho ki wa fi. Oh yo. Lah iku sinyale apa jenenge? Tulang kodok iki. Pemancar iki tulang kodok iki. Ora 4G ki luwih gedhe. Luwih gedhe. Dulu menerangkan sulit, sekarang mudah. Ono wifi, ono 4G mudah. Ilaihi marji'ukum jami'a. Kalian nanti semua akan menghadap Allah, kembali kepada Allah, dan janji Allah itu nyata, benar. Innahu yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Allah itulah yang menciptakan pertama kali kalian, kemudian Allah ya yang mengembalikan. Untuk apa? Kena apa sampean kok adan mati barang? Liyajziyal ladzina amanu wa amilus shalihat. Untuk memberi balasan pahala terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi gampangane kena apa wong kok adan mati? Yo kanggo nyempurnakno nikmate sampean. Wong mukmin iku ning alam dunya sudah terlalu banyak keruwetan. Bakul martabak keterak PPKM ruwet. Buka dasar 4:30, 7:30 kon ubrak-ubrak. Ruwet itu dunia. Besok di sana sampean butuh dodolan katok wis. Tapi ora usah dodolan ning kono. Nanti ayat selanjutnya. Mosori swarga. Di surga itu semua nanti ada ayatnya setelah ini. Setelah ini kita bahas. Nanti sampean tak bedhei. Penduduk surga itu kalau ingin minta sesuatu muni piye? Lho ngene-ngene gak ngaji gak ngerti. Koko. Nah iku mulane iki kok nek pengin bakul martabak ning swarga piye carane? Ono carane. Oke. Untuk menyempurnakan nikmatnya orang-orang yang beriman, karena mungkin orang yang beriman itu di dunia hanya sebagai ujian, dan dia sadar dengan amal soleh dan imannya itu sebagai ujian. Makanya bagaimana dengan orang kafir yang tidak mempercayai? Orang yang sedang bermimpi, kata Imam Ghazali. Orang yang sedang bermimpi itu tidak akan pernah sadar kalau dia dalam mimpi, kecuali dia sudah terbangun. Bareng wis bangun, waduh ternyata dik menghanya dunia ini sebenarnya mimpi. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang lupa. Dilupakan oleh kenikmatan dunia sehingga dia sadar kalau sudah mati. Qalu man ba'atsana mim marqadina. Siapa yang membangunkan aku dari tidurku? Itu bagi orang kafir. Bagi orang-orang yang beriman, iman yang kita rasakan hari ini, cahaya keimanan dan amal soleh yang kita rasakan ini akan diberi balasan oleh Allah. Allahumma amin. Makanya seperti pas ngaji Ihya tadi siang itu, yang beriman itu yang dibalas, yang iman bagaimana? Wong Kanjeng Nabi berdawuh, yukhraju minan nari man kana fi qalbihi
mithqalu dzarratin minal iman. Orang yang di dalam hatinya itu ada iman walau sebesar semut kuda, tapi punya iman di dalam hatinya, dia tetap dikeluarkan dari neraka. Tapi mbok sok apa nek ngentas ora roh lo ya. Tapi ini menjadi bisyarah kita. Selama kita beriman, suatu saat kita pasti dientas oleh Allah, dikeluarkan dari neraka. Tapi ada 3 golongan. Kita ahlu sunnah meyakini ini. Yang berat itu kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah itu mengatakan pendapatnya bahwa orang yang melakukan dosa besar itu imannya keluar. Kalau keluar berarti dia tidak punya iman. Kalau tidak punya iman berarti dia mati dalam keadaan kafir. Kalau kafir berarti dia tidak bisa masuk surga. Jadi kowe tahu zina ping 3 ping 4 wis gak iso mlebu swarga. Tapi jere kaum Mu'tazilah, wis kaum Mu'tazilah itu kaum yang sangat kita lawan. Sampeyan cocok ora karo Mu'tazilah iki? Nek ngrabot ora cocok lho. Nek ngrabot ora cocok deh. Cara enteng ngono cocok kae deh. Nek ngrabot ora cocok. Ada kaum yang ketiga namanya kaum mujri'ah. Kaum mujri'ah. Kaum mujri'ah ki sekuler pol. Kaum mujri'ah ki kaum sing sekuler pol. Jadi najan dhek maksiat terus, tapi dia beriman, iku dia nggak usah masuk neraka dulu, langsung surga. Nah, kue nek pengen kecelik ndang melok mujri'ah iki. Pengen kecelik. Lah, bagaimana kita Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi ini? Ya kita sebagaimana sabdanya Rasulullah. Kita sebagaimana pendapatnya salafus soleh, panutan-panutan kita ya. Orang berdosa dimasukkan neraka sebatas sampai dosanya habis. Kecuali kita mendapatkan salah satu dari 7 syafaatnya Rasulullah kemarin. Wis harapannya karek kuwi syafaat. Ya, wa amilus sholihati bil qisṭ. Bahkan cara Imam Ghazali berpendapat bahkan seandainya dia belum sempat mengucapkan atau mengucapkan keimanannya tapi belum beramal soleh. Banyak pendapat ulama kan bukti keimanan itu adalah amal soleh. Jadi iman itu dibuktikan dengan lisan, diucapkan dengan syahadat, kemudian dibuktikan dengan hati keimanan tasdiknya, ketiga dibuktikan dengan amal soleh. Tapi iman itu tidak sebatas itu. Orang percaya nek ono akhirat, ono kanjeng Nabi, ono perintah Allah Quran yang kita kaji ki bener, ono malaikat, ono alam selain, ono kodok kodar. Percaya urung sempat amal, ya swarga. Seperti ceritanya Amr bin Sabit, atau ada yang menyebut nama lainnya Usairim. Dia itu agak terlambat masuk Islam. Bahkan dia tidak belum mendapatkan hidayah. Begitulah Allah kalau ingin memberikan hidayah terhadap hambanya. Jadi yo gak sengaja dia ingin mencari sahabat karibnya namanya Sa'ad. Dicari kemana-mana, tahu-tahu Sa'ad itu ada di barisan belakang Rasulullah ingin berangkat perang Uhud. Nah kemudian Usairim atau Amr bin Sabit ini diberi hidayah oleh Allah. Celek, ada secercah cahaya keimanan di dalam hatinya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, a'uslimu au uqatilu. Ya Rasulullah, saya masuk Islam dulu atau ikut perang dulu. Terus kanjeng Nabi, qatil, aslim summa qatil, aslim summa qatil. Masuklah Islam dulu baru ikut perang. Baru asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, berangkat perang. Di perang Uhud, Amr bin Sabit meninggal syahid. Jadi sahabat-sahabat penak yo. Urung salat, urung poso, urung apa-apa, wes syahid langsung dipapak widodari. Pingin to Rahman? Ora usah salat. Enggak usah sholat, enggak usah puasa, tahu-tahu mati syahid.
Dadak sampean aku tobat nguri-nguri aja, engko sing penting pas bar tobat tek mati. Dadak wayah mendem kebreset ke motor mati. Masya Allah, ya jaziyal ladina amanu wa amilus salihati bil walladzina kafaru lahum syarabun min hamimi wa adzabun alimum bima kanu yakfurun. Orang-orang kafir, bagi mereka minuman yang sangat panas dari hamim dan siksa yang sangat pedih dengan apa yang mereka kufuri. Dengan apa yang mereka kufuri. Jadi nanti mereka akan kaget. Jadi orang kafir itu di dunia ini seperti orang yang lupa, seperti orang yang tertidur, tahu-tahu dia sudah bangun. Ini ayat-ayat kekuasaan Allah. Setelah itu bahas tentang ayat-ayat orang yang terjebak, tertipu oleh dunia. Waradu bil hayatid dunya wa tuma'annu biha. Orang-orang yang rela menikmati hidupnya di dunia dan merasa tenang di dunia ini. Makanya bukti keimanan muslim itu nanti dia menimbun uang banyak itu resah kalau tidak untuk akhirat. Makanya kula wingi krungu kabar ana bakul wedhus wambekane rodok sesek terus dieling, wah duitku 70 juta ki, aku mati ra ning gunane. Cukup dumke ayo ditumke kabeh bareng bar ditumke dadak waras. Ya enggak apa-apa, itu bukti muslim, itu bukti keimanan seseorang. Lah ya wong wayah sesek kok ilang duit ning rekeninge cek 70 juta. Kok cukup ditumke sedekahane tak nggo sangu nek ngono aku sak wayah-wayah meninggal. Jebule bareng disedekahno dadak seseke mari. Perkara usum Covid sesek mati. Lah dek sesek menggah-menggah wis. Sedekahkan. Disedekahkan semua, tiba-tiba urip sembuh alhamdulillah. Wis rapopo jadi. Memang itu berarti kan dia tidak dalam keadaan bermimpi toh. Dia dalam keadaan bangun, sadar. Orang kafir ini nanti dia tahu-tahu qalu mang ba'atsana mim marqadina hadza. Orang kafir itu di dunia seperti orang tidur, seperti orang lupa, mimpi, dan dia nanti tahu-tahu bangun, baru sadar kalau dia itu sedang bermimpi di alam dunia yang sebentar ini. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Untuk membangkitkan seseorang dari kubur, untuk menyatukan tulang belulang yang sudah membusuk, itu sangat mudah bagi Allah. Huwallazi ja'ala syamsa. Allah itu yang menjadikan, menciptakan matahari diyaan yang mengeluarkan cahaya. Wal qamara nura, dan menciptakan rembulan yang memantulkan cahaya. Mangke kula jelaske. Wa qaddarahu manazila, dan yang menciptakan rembulan itu mempunyai orbit, mempunyai manazil. Pokok sak ngisore manazil ana buruj. Nek sing sinau falak saged. Li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Dengan penciptaan matahari, dengan penciptaan rembulan itulah akhirnya kalian bisa menghitung jumlah tahun dan jumlah hitungan bulan. Ngapunten. Kula iling ayat alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahum mulk. Orang-orang itu bertanya kepada Nabi Ibrahim, hai Nabi Ibrahim, siapakah sih Tuhan yang kamu sembah? Huwa yuhyi wa yumit. Ya, yang aku sembah adalah Allah. Allah siapa? Allah yang menjadikan, menghidupkan aku, menghidupkan kalian, mematikan aku dan mematikan kalian, yang memberi kehidupan dan memberikan kematian. Ciri Namrud, qala ana uhyi wa umit. Loh, lah nek Tuhan sekedar memberi kehidupan dan kematian, aku mampu. Prajurit 2 dipanggil, yang satu dibunuh, jeleng diketok gulune, tak kasih kematian, yang satu tak biarkan hidup.
Qala fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fabuhital ladzi kafar. Ciri Nabi Ibrahim, Allah juga yang menjadikan matahari terbit dari arah timur, tenggelam di arah barat. Kalau kamu wahai Namrud sebagai Tuhan, besok pagi tolong terbitkan matahari dari barat. Jangankan menciptakan matahari, ngeleh tok sesuk-isuk srengenge sesuk-isuk kok kulon yo. Gak mampu. Ini kabar terbaru, Cina itu mau buat matahari. Cina iki apa-apa iso. Ini matahari. Tapi sampean kira-kira percaya nggak dengan matahari buatan Cina? Ayo Cina ini kabarnya mau buat matahari. Jadi sampean percaya nggak dengan matahari buatan Cina ini? Ayo. Mbah gawenane Cina iku kaya ra patek percaya kabeh wong-wong. Yang matahari ben sampai digawe. Lah, matahari itu punya sifat. Dia, jadi dia itu jamak dari mufrad dau. Dau itu satu cahaya, kalau dia itu beberapa cahaya. Makanya aku iling zaman sekolah biyen diulang. Ternyata matahari itu mengeluarkan berbagai warna cahaya. Eneng opo wae? Hah? Magiku apa magiku piye? Magiku apa kuwi? Merah, jingga, kuning, biru, hijau, ungu. Ya wis pokoke kuwi lah. Pokoke warna-warni. Najan ding strengo kuning. Tapi sekarang matahari itu agak berwarna putih karena saking jauhnya dengan bumi. Mulane saiki ademe mbetiting. Mulane kabeh ngaji ning njaba ya wah kademen wis ning jero ae penak. Nah, itu namanya dia. Kalau daun satu cahaya, kalau dia beberapa cahaya dan memancar dari zatnya. Iki bedane daun karo nur. Ana daun cahaya, ana nur cahaya. Kalau daun itu cahaya langsung, matahari mengeluarkan cahaya. Kalau nur itu pantulan. Wal qamaru nuro. Berarti rembulan itu memantulkan cahaya. Berarti dia sebenarnya tidak punya cahaya, tapi memantulkan cahaya dari apa? Matahari. Lampu iki nyentrong neng kaca nyentrong neng. Nah, lampu iki jenenge apa bahasane? Dau. Nek kaca nur, pinter. Paham ya? Jadi Allah yang menjadikan matahari mengeluarkan banyak cahaya dan menciptakan rembulan yang memantulkan cahaya. Wa qaddarahu manazila, dan Allah menjadikan rembulan punya manazil, punya tempat orbit. Iku nek sing gawe kuwe paling ngamukan nek mlaku iku. Zigzag loh. Walah zigzag. Untuk apa? Li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Makanya kula niku kadang-kadang gawok. Kenapa sih orang Indonesia itu hidungnya pesek, orang-orang Asia itu hidungnya pesek, sedangkan orang-orang Eropa, orang-orang kutub itu hidungnya mancung-mancung besar-besar. Itu ternyata memang di mana daerah itu banyak oksigen yang dihirup, itu kecil, butuh hanya kecil saja sudah cukup. Mulanya irungnya cilik-cilik. Jadi di Asia Tenggara itu kan dilewati garis khatulistiwa penuh dengan oksigen. Makanya gak butuh hirupan besar, makanya irungnya pesek. Daerah semakin ke kutub, semakin kutub, oksigen semakin mengecil, bolongannya butuh bolongan gede. Mulanya irungnya bangir. Mulanya kita bangga. Irung tambah oksigenmu wakeh cung. Irung semakin pesek berarti semakin banyak oksigen. Yo lagi iki ono tahun 2021 di daerah yang banyak oksigen dan kekurangan oksigen niku piye? Rugi nek gawe irung pesek niku. Nggih, masyaallah. Oke, jadi ini hikmah. Jadi matahari mengeluarkan cahaya dari zatnya, rembulan memantulkan cahaya. Akhirnya dari rembulan dan matahari inilah
kalian bisa menghitung tahun, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra, bisa menghitung jumlah bulan, bisa menghitung jumlah tahun. Ini dimulai daripada ono buruj. Cara saiki yo bintang ngono ki lho. Bintang Aries, bintang apa? Cuma nek bahasa Arabe yo ono buruj Hamel, buruj Saur, ono Jauza, ono Saraton, ono Asad, ono Sumbula, akeh. Pokoke jeneng-jenenge buruj. Nah, cara bahasane ini orbit. Nah, dari pengorbitan dari satu buruj ini ada berapa jam? Dari jam ini dibagi ada berapa? Akhirnya timbullah 1 hari 1 malam itu berapa jam? 24 jam. 1 bulan sekian hari, eneng sing 29, eneng sing 30. Ya, karek ngitungnya lewat orbit apa? Kalau menghitungnya lewat matahari jenenge kalender apa? Masehi. Nek nganggo rembulan jenenge Hijriyah. Hijriyah. Sama. Akhirnya kita membayangkan seandainya tidak ada matahari, nggak usah lama lah, nggak ada matahari 1 bulan, kira-kira kita bisa bertahan hidup nggak? Yo gak neng tenan lo maksudnya. Alah kok gak usah saulan, 2 minggu gak neng tenan wis mati, seminggu gak neng tenan mati. Makanya untuk menghancurkan alam ini Allah sangat mudah. Merintah no srengenge peleren ngono wis. Matahari pensiun dulu. Rusak kita. Masya Allah. Li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Dari ini kita bisa mengetahui jumlah tahun, jumlah jam, jumlah bulan dan lain sebagainya dari matahari. Kalaupun ada teknologi membuat matahari tandingan, Jepang gawe, Cina gawe, ya apa kena tinggu ngitung. Paling gue nyinari Cina tok wis entek oksigene kok. Nganggo gas sak piturute wis entek. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Allah tidak menciptakan itu semua kecuali dengan perhitungan yang tepat dan nyata. Lah yo, wong lagi 3 salah mongso akeh wong mati. Gara-gara srengenge winginane 2 minggu ora metu udan terus. Banyak siaran klutuk-klutuk. Innalillahi wa inna ilaihi klutuk-klutuk. Innalillahi wa inna ilaihi. Akhire kuwi sing ngegetno mati ya klutuk-klutuk kuwi. Nggih. Jenengan cek di beberapa kitab salaf, termasuk kitab Fathul Wahhab. Teng riku diterangake ngumumno na'i, wong sing ngumumno jenenge na'iyah. Pengumumannya jenenge an-na'yu. Iku kalau melewati malam habis maghrib sampai ngumumno, iku hukumnya makruh perkara ganggu wong. Nah, tapi saiki wis 2 minggu gak ngumati nyarno ya ora apa-apa. Ketika turun, ma khalaqul yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Allah menjelaskan ayat-ayat. Jadi ayat Allah niku ada ayat kauniyah, ada nakliyah. Ayat kauniyah itu ayat sing ora dicatet. Ayat nakliyah ku ayat sing ning Quran diterangno Kanjeng Nabi liwat hadis. Niku ayat nakliyah. Sing ora kecatet iku luwih akeh. Jenenge ayat napa? Kauniyah. Termasuk irungmu pesek ngono ki kena apa? Niku dhek ayat kauniyah. Orang Asia itu irungnya pesek-pesek karena apa? Hirupan oksigennya itu sudah penuh, jadi butuh irung cilik wis cukup. Nek kamban-kamban ya tambah rusak paru-parumu. Ngene wong Jawa kok pengin ireng bangir piye karepe. Wong Jawa iku penuh dengan apa? Oksigen. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ngandel wong Arab. Wong Arab sing ora sadat, sing ora said, suruh saja hidup di Indonesia. Cucunya sudah pesek nanti. Cucunya kan lahirnya di sini. Sudah banyak pohon, sudah banyak oksigen, irungnya yo pesek. Mesti bawa putu wis pesek. Lah nek bojomu meteng jak nang Eropa. Oh, wis nang kono rasa suwe-suwe setahun tok mulai cilik kawit lahir brocot kok mbahangir ning kono. Ora nek wis dadi ora balik kok. Tapi teko kene dicurigai wong. Iki anake sapa? Anake wong Jawa kok mbangir.
Pun. Yufassilu. Jadi ada ayat kauniyah, ayat yang tidak dicatat, dan ada ayat yang dicatat. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatil liqaumin yattaqun. Kalau kita ngaji tentang ayat-ayat itu seneng karena nggak ada perintah, nggak ada larangan. Kita hanya tafakkur. Tapi tafakkur 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 40 tahun. Jadi kita tafakkur saja 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 40 tahun. Karena ibadah tanpa tafakkur itu hampa, kesel. Tapi tafakkur itu menyebabkan rasa cinta terhadap Allah, sehingga ketika beribadah itu ada zauk, ada rasa. Ono nikmate nyembah pangeran niku ono nikmate. Ketika kita sering apa? Tafakkur. Mulane sing sering dadi wali, gampang dadi wali iku wong sing sering wasilintang tenguk-tenguk dhewe tafakkur. Iku gampang dadi wali. Nah, karo rokokan nyawang lintang, rokokan kok gak dadi wali kebangetan. Oh, rokokan nyawang lintang kok ora dadi wali iku kok iso gak parek pangeran iku piye? Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi ikhtilafil laili istuhune iku tetep ing dalem gonta-gantine wengi wan nahari lan rina. Wa malan perkara khalaqa kang dadekaken sapa Allah Gusti Allah fis samawati ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. La ayatin yakti ana pira-pira ayat li kaumin kedue kaum ya takuna kang padha takwa sapa kaum. Sesungguhnya di dalam silih bergantinya malam dan siang dan apa yang Allah ciptakan di dalam langit dan bumi itu bukti kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi awake ndelok godhong ijo-ijo, kita tahu itu yang menciptakan Allah. Parek karo Allah. Ono awan, ono bengi. Ini sebagai kita lo nggak bisa ganti. Kulo kalau Kang Zen niku tahu kemekelem. Kulo niku nate subuh. Niku ping 3. Subuh ping 3. Soale kula biasa salat subuh teng mriki jam 4. Bareng teng Malaysia niku jam 4, jam setengah 4 kula tahajud jam 4 subuh. Soale teng hotel dan masjid di sana sangat jarang. Subuh teng Selangor subuh jam 4. Tapi kok cek turu. Gak krungu adzan apa Malaysia gak ning sing subuh. Bareng urung. Jam 5 subuh aku. Kok cek gak ning krungu adzan jam 5. Ternyata setengah 6 kurang seperempat, jam 6 kurang seperempat lagi adzan. Lu ki adzan opo? Jebule cek wonten dedet subuh. Ya Allah, lu subuh ping 3 lho. Ya Allah, lagi blidru, lagi kene malah tok blidru, Pak. Ya Allah, ya Allah. Ketok bodhone yakin. Tambah diceritani Ustaz Nur Khalid di Turki itu ada beberapa Ramadan di bulan apa gitu. Iku awan iku apa bengi iku mau petang jam. Maghrib Allahu Akbar buka puk. Sedilu ngisak. Terawih sahur bar sahur subuh 4 jam. Coba ngibut iku. Liyane awan kabeh. Ala nek kowe wis lah wis. Prei bakul martabak ya prei. Bakul apa prei tak yakin. Ya Allah. Lempok. Di sini enak kadang-kadang maghrib nek poso cuwepet. Ya Allah. Sesungguhnya di pergantian malam dan pergantian siang itu ada tanda kekuasaan Allah. Kalau kamu meyakini tidak ada Tuhan, ciptakan teknologi yang bisa memperoleh iki ketoke digodaki dop kolektor gawe bengi terus. Pendep kalau tere ra iso godaki malam terus. Karena orang yang digodaki dop kolektor itu katanya itu takut siang katanya. Takut siang. Kalau siang ada SMS, ada telepon, ada orang. Tapi kalau malam Masya Allah. Sesungguhnya di dalam bergantinya malam dan siang di situ ada tanda kekuasaan Allah. Dan apa yang Allah ciptakan di langit dan bumi
Kenapa Allah nyebutnya langit dan bumi? Karena batasan kita berpikir itu hanya langit dan bumi. Padahal di luar langit bumi sana masih banyak ciptaan-ciptaan Allah yang akal kita, teknologi kita, kemampuan dasar manusia tidak bisa. Makanya Allah cukup nyebut apa? Langit bumi, karena kemampuan kita roh ilmu langit bumi. Makanya kalau kita ditarik, kita merasa besar. Itu karena kita melihat sekeliling kita. Coba sampai ditarik di sini ke atas 10 meter, kita semakin kecil. Ke atas lagi 50 meter, kita semakin kecil. Ke atas lagi 1 kilo, kita kecil. 3.000 mil, kita sudah tidak terlihat. 30.000 mil, desamu nggak terlihat. Kecil kita. Lebih atas lagi, bumi kecil. Itu cara pandang kita kalau seperti itu. Masya Allah. Subhanakallahumma ma khalaqta hadza batila. Kita hanya bisa membaca subhanallah ketika apa yang Allah ciptakan di langit dan bumi itu ada tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang tidak bertakwa, ciptakan Allah itu ya wis ngene ya ngene. Pokoke nandur waya nandur pari, waya nandur bako ki matuk gede kok udan neh. Pokoke wis kuwi sing mbok pikir. Ora tau angen-angen pangeran, sing mbok angen-angeni tanduran. Iya, umpama kowe kuwasa lho. Kula nate ningali wong mayang kawis niku sampai direwangi gak Jumatan gara-gara ngadu Ramadan. Poso-poso ngadu. Direwangi gak Jumatan soale suwe ora udan, karek banyune ping pindho wis panen. Banyu miline jirine dina Jumat wayah wulan Ramadan. Wah, enggak Jumatan. Oh iya oyoan banyu. Buareng digodak dadak gak sida teko banyune. Wis mbrobot karek ngisi, Gusti Allah gak ridho, ora iso menungso. Niku wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatil liqaumi. Dulu orang berpikir, ndah nih yo wong sing duwe kapal terbang Lion Air wis sugih. Bisnis yang tidak akan bisa merugi itu bisnis pesawat terbang. Kalau tukang ojek masih banyak saingan, tapi pesawat terbang, Masya Allah. Bagaimana sekarang? Hari ini Lion Air dan anak-anaknya memecat karyawannya 23.000 karyawan. Ya sak pesawat sudah lengkap sudah didoli itu pesawat itu. Pernahkah dia menyangka akan terjadi hari ini? Gak nyangka. 2 tahun lalu saya belajar bisnis. Orang yang kaya adalah orang yang bisnisnya berhubungan dengan orang kaya, atau kita sebut dengan high class atau middle class. Kalau middle up ke atas, apa yang mereka beli? Yaitu yang membuat kamu kaya. Berarti ya apa? Jualan umroh. Karena apa? Orang kaya pasti umroh. Jualan travel. Karena apa? Orang kaya senengane jalan-jalan. Itu dulu. Jualan mobil. Karena apa? Orang kaya beli mobil. Tapi sekarang apa yang terjadi dengan bisnis itu hari ini? Padahal pelajaran itu baru 2 tahun lalu. Hancur sekarang. Ini menunjukkan hadisnya Rasulullah. Pekerjaan yang terbaik adalah tani. Pekerjaan yang paling berkah adalah tani. Biyen mantura kaya pengusaha, mantura kaya dodolan martabak, bendina oleh duit, biyen niku. Saiki keterak PPKM. Piye jajalan? Saiki ku sing iso bertahan dan hidupnya nyaman petani, Pak. Nah, jan gabah gak payu iki lho, tenang. Tumpuk ae ya. Penting mangan. Bah, dolar Indonesia anjlok, terjadi depresi nilai dalam rupiah. Bah, petani tetap damai-damai saja selama masih nandur pari, nandur jagung, nandur terong. Oke.
Bahkan terong juga terkena imbasnya murah, enggak apa-apa. Ini 2 hari ini, 3 hari ini, tamu yang sowan bawa terong terus, Pak. Sing kok Ponorogo sak kresek abang, sing kok Ngablak sak. Kok terong kabeh. Ini ciri cacah terong terus. Ya enggak apa-apa. Oh iso guyu ngene kok. Ya nikmate Allah. Wis. Ngene swarga sok iso guyon ngene ta ora. Masyaallah ya Allah ya. Pun. Jadi sesungguhnya di dalam pergantian malam, pergantian pergelan siang dan yang ada di langit dan bumi ini semua sebagai bukti kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat selanjutnya yang tadi tak singgung, jangan sampai yang menjadi ayat ke-7 itu. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Dengan kita belajar agama, hidup kita itu pasti akan terarah. Jadi belajar agama dengan belajar ilmu umum itu beda. Kalian boleh mahir ilmu umum, tapi tanpa didasari dengan ilmu agama, hidup tidak akan bisa terarah. Jadi kalau ingin hidup kita terarah, harus punya dasar ilmu agama, yaitu dengan aturan-aturan yang dibuat oleh syariat, oleh Allah. Innal ladzina sebetune wong akeh layar juna kang ora arep-arep sapa alladzina, mereka tidak mau bertemu liko ana ing ketemu ingsun Allah. Waradulan padha ridho sapa alladzina bil hayatid dunya kelawan keirupan dunia kang sedelo. Wa ta'ama'an nulan padha anteng sapa alladzina biya kelawan hayatid dunya. Walladzina lan wong akeh hum kang utawi alladzina an ayatina saking ayat-ayat ingsun iku ghafiluna. Pira-pira kang padha lali iku ulaika utahe mengkono-mengkono alladzina iku makwahum utahe panggonane alladzina iku annarun neraka. Bima sebab barang kanu kang ana sapa alladzina ana iku yaksibuna padha nglakoni sapa alladzina. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan bertemu denganku, kata Allah, yaitu orang kafir. Wong kafir itu dia gak pingin mati yang gitu. Kalau orang mukmin mati sekarang, mati besok dan mati nanti itu nggak ada bedanya bagi orang mukmin. Yang penting mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan baik. Allahumma amin. Nggak ada bedanya, nggak ada bedanya. Makanya kita tetap ngaji walaupun prokes seperti ini tetap ngaji. Karena gue ngaji yo mati, orang ngaji yo mati. Minimal duduk kita hari ini di sini membaca setiap ayat Quran ini, satu huruf akan menjadi saksi kita di akhirat. Satu huruf, jangan satu kalimat, satu huruf itu menjadi saksi kita. Menjadi berapa puluh malaikat yang menjadi syahadah kesaksian kita. Sowan surat Yunus ayat 7 ki huruf hamzah iki melu dhek nek maca gerak-gerak tulisane mau inna tok pendak inna maca. Wong liyane ora kabeh waca. Sing bener innal ladzina tok, liyane wis ora. Apa nek sing maca Latin dadi innat apa kuwi? Innal ladzina dadi innal ladzina. Iya, itu menjadi saksi kita di akhirat. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengharapkan bertemu dengan kami. Jadi orang kafir itu takut mati. Orang kafir itu takut mati. Takut mati itu ada tanda kekufuran. Ada tanda kekufuran. Karena apa dia takut mati? Waradu bil hayatid dunya. Dan ridho sudah kadung nyaman. Neng dunya sing sedelo kadung nyaman. Ora trimo nyaman, wa tuma'annu. Dia anteng tenang bersama dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Tapi dia dari ayat-ayat tanda kekuasaanku dia lupa.
sehingga dia tidak menyembah aku, kata Allah. Masya Allah. Jadi memang Khalid bin Walid itu sering mengatakan malam terindah adalah malam kematianku. Malam pengantin baruku adalah malam di mana aku bertemu dengan Tuhanku. Wong-wong biyen iku nek ape mati suweneng. Perkara arep ketemu Kanjeng Nabi, seneng karena akan bertemu dengan amal dan iman kita. Seneng karena akan bertemu dengan Allah. Lah ayo ning donya lho, petuk bojo ya ora judes. Mara tuwa ya rada angel kandhanane. Yo ngeselno wong mara tuwa ki. Iku donya. Sing ngemeklen nang masalah karo mara tuwa Kak sampean. Ya sabar iku mau sedelok. Najan mara tuwamu gatelno ati ling kuwi mok sedelok, anggepen itu mimpi. Yang nanti kita akan bangun terlepas semuanya. Loh, lah yo nyipi kuwi rak nek bok ewangi-ewangi gelo kak yo sulaya. Mok sedelok wae wis to ngalah gak apa-apa. Jangan sampai kita ridho dengan kenikmatan-kenikmatan dunia ini, akhirnya kita lupa ibadah. 24 jam. Gampangane ngene. Selama kita tidak maksiat itu ibadah. Tak boleh nih. Selama kita tidak maksiat, itu kebilang-bilang apa? Ibadah. Oke, turumu ibadah atau ora? Ibadah. Oke, turumu ibadah. Jadi kok nek ape turu, plek niat ingsun ibadah. Tarkul maksiat, ninggalno maksiat itu ibadah. Wes, turumu jam piro kira-kira? Kian 24 jam, turumu jam piro kira-kira? Jam 10. Tangimu jam piro? Jam 4. Sing jam 3 iku wis soleh-soleh tenanan iku. Sing jam 4 sing rada dablek-dablek iku jam 4 iku. Oke, jam 4. Berarti 8 sampai jam 4 berapa jam itu? Wah, apa 10, 11, 12, 6. Berarti 24 kurang 6 bro. Berarti sudah 6 jam kita beribadah. Tangi turu subuh, tangi turu ndonga wudu subuh. Wah, iki wis sampai jam piro subuhmu iki? 5 menit. Wes oke. Lah, 24 jam ini mestinya kita manfaatkan harus ada nilai banyak akhiratnya. Turu wis dianggap ibadah, ora maksiat sing wis dianggap apa? Ibadah. Berarti mestinya harus banyak ibadahnya. Lah ngono ya Allah kadang mergawe rekoso tapi masih disibukkan oleh dunia. Makanya manusia itu ada 4 nih. Sa'idun fid dunya, syaqiyun fil ukhra. Dia hidup di dunia mewah-mewah, enak-enak, keturutan, apa-apa keturutan. Di dunia dia sa'idun tapi syaqiyun fil ukhra. Dia celaka di akhirat. Enggak sholat, enggak sedekah, banyak yang dimakan daripada yang disedekahkan, enggak duwe tinggalan apik. Ku celaka ning akhirat penak dunya. Ana sing syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil ukhra. Ada orang celaka di dunia, celaka di akhirat. Buruh ngedros, ora poso, ora salat. Masyaallah. Teko omah jek digeremengi bojo. Anake dadi pang. Metu digodheki Bang Titil. Ruwet terus. Iku wis ruwet tenan. Iku syaqiyun fid dunya, wis ning donya celaka, nang akhirat ya celaka. Kowe nak milih ndi? Ora milih kabeh. Sing nomor 3. Syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil ukhra. Dia celaka di dunia tapi nikmat di akhirat. Ning alam donya dilalah marata ora tepak, bojo cerewet, penggawean ranggenah, ora patek duit angel cara ngono. Ora patek duwe, golek silian ra dipercaya kanca, ra dipercaya wong. Njaluk joinan rokok ucik ditolak. Urip kok sampe ngono ruwete, ora apa-apa, sabar. Tapi dia selalu sholat, selalu puasa, selalu berzikir, ayat-ayatnya Allah selalu dia ingat. Mati bebas dhewe wis, selamat tinggal selamat tinggal kesengsaraan.
Selamat tinggal kesengsaraan, bluk bejo ning akhirat. Nah, sing terakhir piye? Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil ukhra. Jadi ning alam dunya ya kepenak, ning alam akhirat kepenak. Milih sing ndi? Wah. Wis muga-muga sing nguri dhewe iki. Allahumma amin. Kita di dunia walaupun di sana. Lah, wa tama'un biha. Jadi ciri khas kekafiran itu dia takut mati. Hati-hati, orang takut mati itu ada tanda kekufuran. Tapi sembrono juga enggak boleh. Jadi sapa ge sing muni kae? Pakai masker itu harga diri, kena Covid itu takdir. Wes lah, mbah kena Covid, mbah ora. Isyak billah, nyamanlah dengan Allah, nyaman dengan Allah. Jangan ada rasa khawatir. Jangan. Jadi termasuk kenikmatan bagi orang yang beriman. Ketika orang kekhawatirannya luar biasa, orang yang beriman dia ada kenyamanan, dia ada ketenangan. Tak delok iki rai-rai iki ketok ya biasa iki ning Covid karo ora biasa ketok iki. Perkara ngajine wis suwe ketok iki. Loh, sampean enggak pernah bayangkan ya ada orang takut itu luar biasa takutnya itu. Niku ra minal ladina la yarjuna liqa'ana to. Justru rasa takut itu yang mempercepat kok pembunuhan kowe. Ya kita alhamdulillah lah orang-orang yang beriman insya Allah dia akan diberi ketenangan dan kenyamanan oleh Allah selama kamu ada isyak billah nyaman dengan Gusti Allah nyaman. Wayah nyambut gawe, wayah zikir-zikir, lakoni telung perkara ciri maskin, tetap olahraga biar awak waras, tetap bekerja biar iso tuku beras. Sing nomor 3 tetap keramas bendino. Tanda keluarga bahagia maksudnya. Oke. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mengharapkan bertemu dengan aku, dia takut mati. Waradu bil hayati dunya. Dia sudah sangat suka dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, dia nyaman dengan dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang mereka melupakan ayat-ayatku, ulaika ma'wahumun nar. Mereka itu tempatnya di neraka. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka telah kerjakan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Innal ladzina setuhune wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Ayat tadi menerangkan tentang orang kafir, artinya kita sebagai orang beriman jangan punya watak, jangan punya kelakuan seperti kelakuannya orang-orang kafir. Orang kafir takut mati, orang kafir cinta dunia berlebihan, melupakan ayat-ayatnya Allah. Bagaimana dengan orang-orang beriman? Innal ladzina astune wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilul lan padha nglakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal saleh. Iku yahdinu duhaken him ing alladzina sapa rabbuhum pangerane alladzina bi imanihim sebab imani alladzina tajri halimili min tahtihim saking sak ngisor-ngisore alladzina apa al anharu pira-pira sungai bengawan fi jannatin naim kang tetep ing dalam swarga naim an naim isine akeh kenikmatan. Da'wahum
utawi penyunuane alladzina amanu fiha ing dalem jannah iku subhanakallahumma ucapan subhanakallahumma wa tahiyatum utawi pengruba penghormatane alladzina fiha ing dalem jannah iku salamun alaikum wa akhiru da'wahum lan utawi akhire penyuwunane alladzina iku anil hamdulillahi rabbil alamin. Stune kelakuan iku alhamdu utawi sekabehane puji kulillahi kagungane Allah rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum bi imanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iman iku penggaweane ati, amal soleh penggaweane awak. Antara badan dengan hati sinkron, penggawean ati diarani iman, penggaweane awak diarani Islam. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu Tuhan mereka telah memberi hidayah dengan iman mereka. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Di surga Naim di bawah mereka mengalir sungai-sungai. Jadi wong-wong sing beriman dan beramal soleh tempatnya besok di surga Naim. Allahumma amin. Hidayah itu apa sih? Orang yang diberi petunjuk oleh Allah, orang yang diberi hidayah itu apa? Hidayah itu kita ditakdirkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan dengan mudah, melakukan perintahnya Allah dengan mudah, menjauhi larangannya dengan mudah, itu jenenge hidayah. Kepingin ngaji digampangno wi hidayah, kepingin sholat digampangno wi hidayah. Banyak orang yang ingin sholat tapi tidak dimampukan oleh Allah. Banyak. Aku ngene iki perasaan gak pingin sholat, pingin aku ngene iki tapi gak sholat karena memang tidak diberi hidayah oleh Allah, belum dimampukan oleh Allah. Sak desa iku pirang kakak, pirang atus kakak sing saka masjid iku pirang kakak. Kapas iku pirang kakak Pak Ikram? Pirang kakak desane sampean? 2.500 800 kakak. Sing saka masjid pirang kakak? 50 kakak. Lah, ini tugas kita. Pak Pra tak kayak tugas, Pak Ikram tak kayak tugas, Mas Dimas tak kayak tugas. Sekarang kita harus memenangkan pertaturangan ini dengan apa? Pemetaan. Nek mengatasi Covid harus dengan pemetaan, mengatasi orang-orang ini juga harus dengan pemetaan. 2.800 kakak sing sapa masjid kok 8 kakak. Itu terus sing 2.793 itu kemana mereka itu? Itu harus kita cari. Kalau perlu jagongan yang omahe. Oh, aja interogasi. Yo dijak ngopi bareng, mbah piye. Kita harus tahu pemetaan masyarakat kita. Kalau kita nggak tahu masyarakat kita, bagaimana kita bisa dakwah terhadap mereka? Lingkungane musola sampean niku ning pirang kakak sing sapa kak pira sing gelem ngaji pira. Lah itu kita tahu. Kalau sudah tahu datanya. Lho pemetaane ora kok bab bisnis tok lho. Ini hukum Pareto ya. 80-20. Nek ana wong 100 iku sing tuku bensin ning nggonku berarti 20. Sing 80 iku beda-beda. Lah yo wong 100 omah sing tuku ning nggonku kok sithik. Lah ya kowe gak ngerti hukum Pareto. Dalam bisnis itu kalau 80-20 itu kalau kita dagang, iku sing tuku 20, sing 80 ana sing takok tok, ana sing jajal tok, ana sing liwat tok, ana sing nyawang tok, ana sing ngabar-ngabarno tok. Kabare dodolan bensin yo, alah aku wis kadung tuku bar kokono yo. Iku sing 80%, sing tuku 20%. Lah, kita sebagai takmir, kita sebagai pendakwah, kita sebagai orang soleh, kalau ingin kita orang-orang menjadi soleh, ya dipetakan ke lingkungan kuwi piro, sing sapa masjid piro, sing gelem ngaji piro, dipetakan dengan dosis yang berbeda-beda. Ojo mbok gebyah uyah terus. Oh, neraka kowe ya, terusno. Iki padha karo wong lara watuk mbok vaksin. Kejet. Oh ya. Ya harus sesuai dosis dipetakan.
Orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu telah mendapatkan hidayah dengan iman mereka dari Tuhannya. Nah, ciri khas hidayah itu, tandanya hidayah itu bila Allah memudahkan mereka melakukan kebaikan dan menjauhi larangannya. Nah, ini gitu butuh. Lah kenapa ada orang fasik, ada orang mujrim, orang berdosa? Yaitu PR kita agar kita mau berdakwah. Dakwah gak ustaz tok, ora kiai tok. Ya semua orang muslim wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama yo tidak dipetakan dulu. Ki wong kalipan kuwi sing gelem ngaji sakmene, sing sapa masjid sakmene. Eneng sing gelem sapa masjid nek wayah kurban tok. Kok nek baru endas mulai. Ya ono. Ciri tukang cerita lucu. Teng desa kula lucu Pak Yai napa? Kok berbles srek-srek sikile ilang, kono ilang, apa-apa ilang. Sak panitiane ilang. Waduh, iki terus piye? Yaine sing ngelu. Oke. Nek kula sing paling ngeri kurban tahun ini dan 3 tahun yang lalu paling ngeri. Mau nyate keuman kula. Gak dikai daging Pak Wedhus. Panitia parah tenan. Parahe ngene, nek panitia tertib, kiyaine gak keduman. Soalnya gak ono daftar panitia, sing didumi daging kan panitia. Wis didumno masyarakat, panitia. Lah jenengku kan gak eneng to. Sombene kudu dicatet pembina panitia ngono. Dadi kiyaine ben oleh daging. Kacau carane ngene, ora oleh daging. Jere bojoku, piye to mek kok gak uman? Kok gak njaluk sampean? Lho sini-sini wong masa bunyahe njaluk daging. Ya sampean kok gak njaluk? Ya aku yo luh isin. Masa kiai kok njaluk daging? Piye? Kacau panitia. Iya. Wis jere umine sabar, sok kemis mbeleh 100. Sok kemis mbeleh 100. Ngan mbeleh 100 wedhus. Lah ngono daftar SBC aku yo gak dicatet. Dhuwur dhewe prawoto. Wah, terus Mas Pipit kabeh oleh daging panitia oleh. Lah aku ora oleh. Sok mbene kei pembina ngono ya. Kacau cacah iki. Lah panitia nek tertib, kiai rawan gauman, panitia nek gak tertib, kiyaine oleh akeh dhewe. Wes kacau. Iki ditertibno ta ora iki penae. Kacau iki. Alah, dua kali ini aku iki perkara iki. Lah ciri panitia kan sudah ada panitia ustad. Lho ustad iki jenengku ora dicatet dhuwur dhewe. Dhuwur dhewe iku Ustaz Khairul Anam Muhammad, sak mengisor. Lah jenengku ora ono. Lah dan jenengan mboten ustad iki. Sampeyan kan kiyaine. Wah, kacau. Lah yo kiyaine kan ning dhuwur dhewe terus. Kacau, no sejarah kiai ora oleh daging wis kacau. Ape nyate keleng-keleng. Blarah Pak Prai blarah iki. Wes, sampeyan dikai Pak Pra pembina panitia. Wes. Oke. Tapi gak apa-apa wijek ning alam dunya. Sampeyan ning swarga tajri min tahtihimul anharu fi jannatin naim. Makanya saya pernah diceritani 2 orang. Ya, yang dua-duanya ini saya pernah ngaji sanad hadis, kitab Masalikul Asanid, kitab hadis, kitab musnad hadis tengene Syekh Ismail dari Mekah. Ketika itu ngaji saya di Kudus sama Gus Fuad, Allahu yarham. Di Kudus itu diperlihatkan pegunungan Kudus kan gemericik air. Syekh Ismail itu melihat itu, masya Allah, hadhil jannah, hadhil jannah. Ini seperti surga, ini seperti surga. Menikmati betul. Habib Umar Al-Hafiz Yaman itu pernah ngaji di Solo, di beberapa daerah Jawa Tengah, diampirno neng iku sing munggah saurunge Solo Semarang di Tawangmangu. Di Tawangmangu itu anggite kanca-kanca Yaman iku biar Habib Umar itu ngerti pemandangan di Jawa, di Tawangmangu kan ada air terjun, ada apa. Turun dari mobil ngerti air terjun. Masya Allah. La Aisyah ila Aisyul akhirah, langsung lebih lawang. Dia enggak mau keluar dari mobil, masuk ke mobil. Roh air terjun, roh air gemericik. Dia mengatakan la Aisyah illa Aisyul akhirah. Tidak ada kenikmatan yang abadi kecuali kenikmatan akhirat. Wis gak roh ngene ra apa-apa, sing penting rohku ning akhirat. Soalnya Yaman kan batu padas, gunung-gunung atos.
Terus roh ijo kaget deh. La aisha illa aisyul akhirah. Tidak ada kehidupan yang abadi kecuali kehidupan akhirat. Moh ndelok. Nek kowe seneng piye? Seneng sing Syekh Ismail atau Habib Umar model ini? Wah. Mbah piye-piye lah sing penting sing mbok lakoni bener. Umpama kowe roh gemericik air ingat Allah, ingat surga, ya iku ya apik. Umpama kowe wedi menikmati dan nglamun, ya halo. La aish ila aisyil akhirah. Kita nanti di surga seperti itu. Allahumma amin. Terus bagaimana kalau kita ingin sesuatu ketika di surga? Ingin pepaya ya Allah. Da'wahum fiha subhanakallahumma. Penduduk-penduduk surga itu ketika meminta sesuatu cukup mengucapkan subhanakallahumma atau subhanallah. Jadi gue kepingin anggur lagi kerentek neng ati anggur muni subhanallah anggur wujud. Lah gak neng sampah mboten. Umpama dikai sak piring kok entek mu telung glintir, pokok bar pok pangan wis cukup ilang. Neng swarga iku ora ana dubur. Ora ana kubul, ora ana dubur. Nek farji ono. Kubul iku sing nggo ngetokno uyah kuwi. Dubur iku sing ngetokno. Iya iku. Iku enggak, kita enggak punya itu. Saayu-ayune widodari ning alam donya mesti ana dalan uyah, mesti ana dalan tai. Bojone sapa sing wayu sing enggak duwe dalan tai? Itu dunia. Seindah-indahnya mewahnya rumah di dunia, lantai 5, lantai 10 pasti ada WC-nya. Di surga nggak ada WC. Makan sebanyak apapun kita itu nanti cukup menjadi keringat yang berbau misik. Jadi biar nak bikin apa-apa? Subhanallah. Kerentek widodari, subhanallah, wisono widodari. Nganggo blenger mboten. Pengin ganti oleh. Ya aja los ngono ya. Mulane kehidupan yang hina di dunia ini sabar. PPKM levelnya naik, sabar. Oh, iku nek Pak Presiden ngono aku ya sing tegas sabar. Sabar demi kebaikan bersama, sabar itu gak suwe. Makanya nikmat kita itu satu nikmat bahagia, nomor dua nikmat harapan untuk hidup. Orang itu kalau sudah nggak punya harapan hidup, masya Allah. Da'wahum fiha subhanakallahumma. Pengen ngaji? Subhanakallahumma. Tadi sebenarnya ini. Neng swarga kok pengen kumpul-kumpul cah ngaji nu piye Pak Yai neng ndi Pak Yai neng ndi ngaji. Plek subhanakallah difasilitasi langsung Allah. Plek ngaji. Hah? Saiki wonge lara. Dongakno muga-muga nang cepet waras. Nggih. Ayo ngaji. Dadi sampean neng swarga nek kepengin apa-apa piye? Wis roh kuncine. Iki gak ngaji sampean gak ngerti lho. Jajal takoki. Wis sampeyan mungkin nek swarga pengin apa piye carane njaluk piye? Ada yang di dunia kepingin hamil, tidak dikasih anak sampai meninggal, sabar. Ridho dengan ketentuan Allah. Di surga dibuat oleh Allah hamil. Punya anak. Nurut. Orang dablek tepak ning alam dunya. Nurut. Ingin bercocok tanam, ya Allah, wong biasane nek isuk-isuk ning alam donya cekelan pacul, ayam kuwi nek kerik-kerik pacul. Lah kok ning swarga pun ana apa kecukupan ya Allah. Kepingin macul, sampean muni subhanakallahumma. Plek. Ndang macul. Piye? Iya, loh, hobi itu kalau di surga. Hobimu di dunia itu nanti di surga bisa tersalurkan. Hobine bal-balan dadak cedera, ning kono sampean gak nganggo cedera. Ya cukup subhanakallahumma. Atau ada yang mengatakan subhanallah.
Kalau ayatnya subhanakallahumma. Kalau satu dengan yang lain bertemu, mereka mengucapkan salam kehormatan, assalamu alaikum. Salamun alaikum. Jadi kita salam itu sebenarnya tahiyatul jannah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Iku latihan sama ning swarga. Ora usah tambahi hum tasihah tayasu ta balik kowe piye kae. Ora usah tambahi assalamualaikum itu ungkapan surga. Tahiyat surga. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita ingin sesuatu di surga, kita mengucapkan subhanakallahumma. Kalau kita bertemu sesama penduduk surga, assalamualaikum. Jadi anggap assalamualaikum itu sebagai latihan, wis kunci ya. Jadi wis roh pira Kim? Nah, petuk wong penduduk swarga wis roh salame, carane njaluk wis roh carane. Wah, wis karek mlebune tok. Karek mlebune tok. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ketika keinginannya sudah terpenuhi, maka barang yang tidak diinginkan itu menghilang dan engkau mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah. Iki lagi ngene wis krasa nikmat padahal lagi ning alam dunya. Tapi kan ka'ardua wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat. Katanya surga kita itu nanti seluas langit dan bumi, ya. Masing-masing satu orang seluas langit dan bumi, ya. Sakmono to. Dadi sumben wis saiki ora sang ngrebut warisan dulurmu nek kurang ombo sawahmu. Sabar. Somben swargamu iku sak langit bumi. Lah nek kepengin ketemu kanca terus piye? Sakmono. Aku wis ora nek kuwi mbok pikir ya aku wis ora. Sakmono doe nek ketemu piye? Allah sangat mudah membuat kita untuk bertemu. Dengan cara Allah memberi fasilitas kita bertemu mudah sekali. Di surga ada pasar, ada pedagang yang saling bertemu, ada. Apa yang ada di dunia itu nanti di surga ada dan dilipat gandakan nikmatnya. Alibaba nanti ada. Cabang surga ada, tapi di nikmatnya ditikel-matikelno kali Gusti Allah. Insyaallah akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi jangan khawatir nanti surga kita seluas bumi, seluas langit. Jangan khawatir, Allah mudah untuk mempertemukan kita. Wong besok lo kita itu masih ngelok-ngelokno. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Mungkin jeng tilik-tilik. Cek pelaur penghuni surga itu kepingin tilik-tilik penghuni neraka. Kowe dilokno karo tanggamu, salat jengkang-jengking oleh opo? Kowe lho kowe diteni sok. Ngono ki cek pelaur goleki sampean. Tanggaku sing muni salat jengkang-jengking ning ndi? Kula kepengin ketemu Gusti. Dipethukno. Wana ada ashabul jannah mengatakan kepada ashabul neraka, sekarang aku telah merasakan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanku. Apakah kamu sekarang merasakan apa yang telah dijanjikan Tuhanku? Qalu na'am. Mereka menjawab, iya. Aku sekarang disiksa. Ciri penduduk swarga, rasakan. Wih, mau warem iku ya. Sampai eneng jenenge wong kan tangga kadang-kadang kenal. Wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Jenenge tangga mbok tiliki klebu neraka. Penduduk neraka iku muni ning penduduk swarga, "Kak, mbok yo aku ki kek-keki to banyu sak tetes. Saka swarga banyumu akeh kaya ngono penuh kenikmatan aku kek to sak cegluk an afidu alaina minal ma'i." Au mimma razaq utawa kek yo apa sing sampean nikmati kuwi. Jawab,
Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Yo sepurane Kak ya. Kok apa iki haram kanggo wong-wong kafir sepurane. Ngono plencing bali ning swarga. Jajal. Enggak ya kurang klaur to ngono terae. Tapi itu sebagai pemuas kita bahwa kita itu ketika taat di dunia berjerih payah seperti ini kita marem ngono lho. Paham nggih maksudnya nggih? Wis pokoke sabar. Ning alam donya iki rekosane piye, lakoni kanthi sabar. Wong iki muk sedelok anggap penyipi sedelok gas nglilir. Wong kafir-kafir saiki jek turu pekoh ora roh nek dhek aping lilir. Kita sebentar lagi akan ngelilir, wis pokoke sabar. Ujiane wong urip iki apa to paling? Golek sandang pangan angel, bojo cerewet, kok bojo nurut marang tuwa angel nggon-nggonane, bar tangga, bar budi-budi wis kuwi dinikmati. Kok nek kira-kira mantu rambut jaji. Sabar, sedilungkas. Mare dilungkas wonge mati. Nggawa iman samane dinikmati. Urip ora perlu ana sing disusahno. Dinikmati. Al-Fatihah.